Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8 yang berkata, Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, hukum pertama dari 10 perintah Allah mengajarkan kepada kita siapa yang harus disembah. Ini adalah dasar dari seluruh hukum Allah yang ada, di mana kita harus mengasihi Tuhan Allah yang sejati, sekaligus juga memberikan penegasan bahwa tidak ada peluang bagi kita untuk diperbolehkan menyembah Allah lain seperti kita menyembah kepada Allah yang sejati, ataupun mengakui adanya Allah lain yang secara sah menjadi objek penyembahan kita. Saudara, Tuhan adalah satu-satunya Allah. Ini merupakan sebuah doktrin yang sangat penting untuk kita pahami, sebab segala sesuatu adalah dimulai dari Allah dan oleh Allah dan kepada Allah. Kita bandingkan dalam Roma pasal 11 ayat 39. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dialah satu-satunya yang berkuasa dan yang menentukan hukum-hukumnya. Dialah penyelamat dan penebus umat kepunyaannya. Di dalam dunia ini hanya ada satu Allah yang penuh kasih, yaitu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat kenyataan dalam dunia ini, mengapa ada begitu banyak jenis agama yang muncul? Saudara, berdasarkan data statistik, diperkirakan ada lebih dari 90% penduduk dunia menganut agama tertentu yang menyembah kepada berbagai macam Allah. Di dalamnya juga ada begitu banyak dewa-dewa yang disembah. Ada begitu banyak jenis-jenis ibadah yang berbeda. Lagi pula, masing-masing mengklaim bahwa agamanya adalah satu-satunya yang paling benar, satu-satunya dewa yang menyelamatkan. Jika demikian, pertanyaan kita adalah, lantas agama mana yang benar? Agama mana yang sejati, yang sungguh-sungguh membawa kita kepada Allah yang sejati? Saudara, sepertinya semua umat manusia sedang ditarik ke dalam sebuah kontroversi yang besar antara Allah yang sejati dengan ilah-ilah buatan pikiran manusia, antara kebenaran dan semua imitasi yang berkembang di dalamnya.
Tidak mungkin jika di dunia ini ada begitu banyak Allah yang disembah oleh berbagai macam agama yang berbeda. Padahal dunia yang ditempati manusia hanya satu. Atau tidak mungkin juga bahwa satu Allah menciptakan berbagai macam bentuk agama yang berbeda-beda kalau tujuannya sama. Seolah-olah Allah itu kurang pekerjaan yang menyulitkan dirinya sendiri. Jadi yang pastinya adalah dari sekian banyak pribadi yang dianggap sebagai Allah, pastinya hanya ada satu pribadi Allah yang sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, tidak bisa kita pungkiri, kita memang sedang diperhadapkan pada berbagai macam agama yang berbeda-beda. Namun kalau kita perhatikan, beberapa agama yang lain lebih berorientasi pada ritual upacara dibandingkan ketaatan pada aturan. Dengan mempersembahkan korban ini, dengan melakukan tugas itu, dengan ambil bagian dalam pelayanan ini, menyantap hidangan ini dan itu, maka seseorang akan terlihat benar di hadapan Tuhan. Dari sini kita mengerti bahwa pemahaman ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa kehidupan benar atau tidak benar bukanlah dari Tuhan, tetapi dari tingkah laku dan ritual manusia yang menjalankannya. Dengan kata lain, saudara, pemahaman ini sedang mengajarkan bahwa manusia sepertinya sedang berusaha menyogok Allah agar ia dapat menuruti keinginannya dengan berbagai macam ritual yang dijalankannya. Tetapi berbeda dengan agama yang sejati. Agama yang sejati tidak berorientasi pada aturan atau upacara. Agama yang sejati lebih menekankan ada tidaknya hubungan yang sejati dengan Tuhan. Coba kita melihat Yesaya pasal 1 ayat 11-15. Di sana digambarkan bagaimana orang Israel secara rutin mempersembahkan korban, rutin beribadah, rajin memberikan persembahan, rajin berdoa dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu justru melukai hati Tuhan. Mengapa, saudara? Karena semua itu tidak lahir dari hati nurani yang tulus. Semua dijalani berdasarkan rutinitas. Lagi pula bangsa Israel memiliki kehidupan yang dualisme. Di satu sisi kelihatannya beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain mereka berbuat jahat di depan mata Tuhan. Ini dapat kita baca dalam Yesaya 1 ayat 16. Ini yang tidak diperkenankan Tuhan. Ini bukan ibadah yang sejati. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan Allah menuntut adanya hubungan yang intim antara umat manusia dengan Allah. Namun masalahnya, saudara, dosa yang telah merasuk ke dalam kehidupan manusia menjadikan manusia tidak sanggup untuk mencari Allah. Dosa merusak seluruh tatanan hidup manusia, sehingga manusia bukan saja menjadi buta terhadap kebenaran, tetapi yang pasti mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, ada dua hal yang menjadi kebutuhan dasar yang diyakini semua agama, yaitu bahwa manusia telah terpisah dari Tuhan dan perlu diperdamaikan kembali dengannya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kita kembali pada Alkitab. Alkitab berbicara dengan jelas tentang fakta bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Di dalam Perjanjian Lama, kita mengenal Allah menyatakan dirinya. Siapa jati dirinya? Tidak ada kata yang mampu mencakup kebesarannya kecuali yang diistilahkan sendiri oleh Tuhan sebagai Aku adalah Aku. Keluaran 3 ayat 14. Dan dialah Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 15. Pernyataan ini lebih dari sekedar nama, saudara. Ini adalah suatu nama yang deskriptif yang menunjuk kepada apa adanya Allah dalam dirinya. Secara khusus nama ini menunjuk bahwa dialah sepenuhnya eksistensi dalam dirinya sendiri, cukup dalam dirinya sendiri dan kekal. Siapa nama dirinya? Nama dirinya dikenal dengan sebutan Yehovah, atau dalam bahasa Ibrani ditulis sebagai YHWH dan diterjemahkan sebagai Yahweh.
itulah nama yang melekat kekal selamanya, dan itulah sebutannya yang dikenal turun-temurun hingga saat ini. Karena tidak ada seorang pun yang mampu mencari jati diri Allah yang sejati, maka Allah sendiri yang turun menemui umatnya. Dalam hal ini, Tuhan yang benar memilih umatnya, yang menyatakan kuasa yang besar dalam tindakannya, kasih besarnya, serta memenuhi segenap keperluan umatnya. Tuhan yang sejati dipandang sebagai Allah yang menyertai umatnya dengan segala tindakannya yang ajaib dan mengatasi segala Allah bangsa-bangsa. Dialah yang menjadikan langit dan memberi persyaratan tegas bahwa tidak ada yang lain selain dirinya. Ulangan pasal 4 ayat 39. Dengan demikian, saudara, penebusan hanya dapat dikerjakan oleh seorang yang mengambil bagian secara penuh dalam situasi manusia, bukan oleh seorang dewa yang berjalan di atas bumi. Dalam pemahaman ini, maka makna Tuhan satu-satunya Allah bukan ditemukan dalam debat yang abstrak, tetapi melalui tindakan dan kehadiran Tuhan yang secara nyata hadir dalam kehidupan umatnya. Tindakan Allah yang spektakuler yang diperbuat Allah ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup. Kuasa besarnya mampu membawa umat pilihan Allah keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini terdapat dalam Ulangan pasal 20 ayat 2. Karena itu, saudara, dalam pembacaan saat ini, umat Allah sedang dalam masa pembuangan di Babel. Di satu sisi, keberadaan bangsa Israel di Babel tidak lebih adalah bagian dari hukuman Allah atas pemberontakan mereka. Tetapi di sisi yang lain, Allah menetapkan ini untuk mengajar bangsa Israel selalu ingat akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara keseluruhan, Yesaya pasal 44 merupakan satu bagian yang di dalamnya Allah mengingatkan kembali status bangsa Israel dan janji pemulihannya, yang walaupun sebelumnya dijelaskan bagaimana dosa dari umat Allah yang telah begitu memberatkan dan menyusahkan hati Allah, namun Allah tetap menyertai dan menghibur umatnya. Karena itu Tuhan Allah ingin mengingatkan kembali bangsa Israel dengan satu perkataan yang tidak boleh diabaikan. Ia berkata, "Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih." Pernyataan ini menegaskan bahwa status Israel di mata Tuhan tidak berubah. Di hadapan Tuhan mereka tetap adalah hambanya. Yang menarik, saudara, kata dengarlah merupakan kata yang ditulis dalam bentuk imperatif yang menjadi ciri banyak nubuat dalam Yesaya. Dengan demikian, jika kata ini disandang dengan kondisi bangsa Israel sebagai hambanya, maka kata ini mengandung arti bahwa sebagai hambanya mereka harus mendengar baik-baik dan setelah itu haruslah mereka lakukan. Lagi pula kalimat ini diakhiri dengan kata yang telah kupilih. Saudara, kata kupilih menunjuk pada suatu tindakan sudah selesai. Artinya Allah telah memilih satu kali menjadi umat kepunyaannya dan tidak ada pilihan yang lain. Saudara, faktanya adalah Tuhan Allah lah yang telah menjadikan. Tuhan Allah lah yang membentuk Israel sejak dalam kandungan. Dan Tuhan Allah sendirilah yang menolong Israel. Pertolongan Allah ini ditunjukkan secara terus-menerus di setiap kebutuhan umatnya. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu Allah meminta Israel agar mereka tidak takut terhadap pimpinan Allah dalam kehidupan mereka. Ada hal lain yang menarik, saudara. Nama Yakub disejajarkan dengan nama Yesyurun. Yakub berarti dia memegang tumit, yang secara figuratif berarti penipu. Sedang Yesyurun berasal dari kata yasar, yang berarti lurus atau benar. Ini merupakan gelar langka yang diberikan Tuhan bagi Israel. Lagi pula penyematan kata dalam kata yasar mengandung arti bahwa bangsa Israel merupakan umat kesayangan Allah sendiri. Dari sini kita pahami bahwa nama Yakub lebih menunjuk pada kegagalan dari umat, sedangkan nama Yesyurun menunjukkan apa yang terjadi pada umat berdasarkan anugerah Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasihi, ini merupakan suatu ironi yang positif yang menunjukkan kasih Allah yang begitu agung dan terus-menerus membentuk umatnya sampai menjadi seperti yang Ia rencanakan, walau umatnya terus-menerus tidak taat dan gagal. Allah memberikan satu penegasan dengan mengatakan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak perlu takut karena mereka adalah umat kesayangan Allah. Saudara-saudara, kalimat perintah ini ditulis 62 kali dalam seluruh Alkitab dan terbanyak terdapat dalam Perjanjian Lama yang disebutkan 48 kali. Perintah ini juga berkaitan dengan situasi psikologis seseorang yang sedang diperhadapkan dengan masalah. Karena itu, ketika Allah mengatakan kepada bangsa Israel untuk tidak takut, sejatinya Allah ingin mengatakan bahwa Allah akan selalu bersama-sama dengan mereka. Kata ini juga mengandung arti bahwa hukuman Allah atas mereka sudah berakhir. Dan yang terpenting, kata ini juga mengandung arti bahwa Tuhan akan selalu mencukupi segala kebutuhan mereka. Allah sendiri akan menggenapi rencananya yang dimulai dengan pencurahan roh-Nya. Hasil dari pencurahan roh Tuhan tersebut adalah membawa umat Tuhan bertobat dan menyebut diri mereka sebagai kepunyaan Tuhan. Mereka adalah hamba Allah. Dari sini kita memahami bahwa Allah bukan sekedar berjanji, tetapi memateraikan janjinya dengan kedaulatan penuh. Saudara-saudara, ini juga menjadi satu pembelajaran berharga bagi kita, di mana hasil penting dari pencurahan Roh Kudus atas kita adalah kesaksian kita bahwa kita ini milik Tuhan dan bahwa Dia itu adalah Bapa surgawi kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita menciptakan keyakinan bahwa kita adalah milik Allah dan bahwa kita mempunyai segala hak dan wewenang selaku anak-Nya. Dengan demikian, keselamatan semata-mata dapat tergenapi karena kasih dan kehendak Tuhan yang tidak berubah bagi umat-Nya. Karena itulah, mari kita bersyukur untuk anugerah yang indah dan tidak berubah tersebut. Saudara-saudara yang kasihi, betapapun menakjubkannya, di mana semua yang kita lihat dalam kehidupan kita pastinya dari awalnya, dari yang tidak ada menjadi ada, namun tidak demikian halnya dengan Tuhan Allah. Tuhan semesta alam menyebut dirinya, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Jika kalimat ini dihubungkan dengan nama diri Allah, maka Allah tidak memiliki asal-usul, eksistensinya tidak bergantung kepada siapapun. Justru di dalam Dialah diciptakannya waktu dan ruang sehingga kita dapat hidup di dalamnya. Saudara, coba perhatikan beberapa gelar Allah yang disebutkan dalam ayat ini. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja Israel dalam pasal 41 ayat 21, pasal 43 ayat 13b. Penebus Israel dalam pasal 41 ayat 14. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian. Pasal 41 ayat 4, pasal 43 ayat 10, pasal 48 ayat 12, Wahyu 1 ayat 8, dan juga Wahyu pasal 22 ayat 13. Gelar-gelar ini saudara menekankan keunikan, keabadian, kesetiaan dan kekuatan Allah Israel. Saya rasa tidak ada Allah lain yang secara jelas menyatakan dirinya sebagai Raja atas umatnya yang menebusnya selain daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Tuhan Allah kembali menegaskan bahwa tidak ada Allah lain selain daripadaku. Saudaraku, ini merupakan sebuah penegasan dari keunikan dan monoteisme Tuhan Allah, yang di dalamnya memiliki pengertian tidak ada sesuatu yang jadi di luar sepengetahuan Allah. Sekaligus memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa seharusnya kita mencari dan menyembah Allah yang sejati. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Ini membuktikan bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Dia di dalam semesta alam ini. Itu sebabnya kita harus mengakui sepenuhnya dan menyerukan namanya di muka bumi ini kepada seluruh bangsa. Kalimat ini juga menegaskan kepada kita bahwa masa lalu dan masa depan ada dalam kuasa-Nya.
Hal ini nampaknya dari pernyataan retoris Allah tentang jati dirinya. Adakah Allah lain selain daripadaku? Faktanya adalah tidak ada gunung batu yang lain selain daripada Allah sendiri. Dari sini kita melihat saudara bahwa pernyataan tidak ada Allah lain selain daripadaku merupakan sebuah penguatan Allah atas umat Israel yang berada dalam tekanan bangsa Babel, sehingga Allah ingin mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada gunung batu yang lain selain daripada dirinya sendiri. Perikop ini ditutup dengan satu pernyataan penting yang dikatakan, "Kamulah saksi-saksiku." Adakah Allah selain daripadaku? Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah bangsa Israel tidak saja melihat apa yang sedang terjadi, tetapi sekaligus juga memberitahukan kembali bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mengaku bahwa tidak ada gunung batu yang lain selain daripada Tuhan Allah yang sejati. Hal yang sama pun menjadi peringatan bagi kita. Kita adalah saksi-saksi Tuhan sebagai umat yang telah ditebus, diselamatkan dan mengalami kasih Tuhan. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Yang dimaksud dengan bersaksi adalah menceritakan, memberitahukan, dan mengabarkan kepada orang lain tentang segala sesuatu yang telah kita alami bersama dengan Kristus, agar orang lain tahu dan dapat mengalami kasih seperti yang kita alami. Karena kita ini adalah saksi Kristus, maka yang harus kita saksikan dan beritakan adalah pribadi Kristus dan karyanya, bukan diri sendiri yang dikedepankan dan dinomorsatukan. Dengan demikian, tujuan kita hanya satu, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 83:19, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, saya percaya bagi sebagian besar orang Kristen, istilah bersaksi tentu saja bukan hal yang asing lagi. Namun tidak semua orang Kristen mau mempraktekkannya dengan berbagai alasan, padahal kesaksian hidup adalah bukti dari pengakuan iman kita sebagai orang percaya. Kekristenan tanpa sebuah kesaksian hidup bisa dikatakan kekristenan yang imannya mati. Dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena itu, ketika kita menyadari bahwa ini adalah panggilan berharga yang Allah berikan bagi kita, marilah kita bersaksi baginya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang telah menyatakan diri kepada manusia, yang kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus yang menjadi Tuhan bagi kita. Sebab demikianlah dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Hanya Yesuslah yang mengalahkan keutamaan hukum Taurat, dan Kristus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Dengan demikian, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita akan menyerahkan pengabdian kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita untuk menjunjung tinggi nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.